paketnya tidak ada, itu bisa pakai ini ya, kasa kayak gini. Itu ya istilahnya kita aja bagaimana caranya. Harusnya kan kalau kita order itu sudah satu paket ya, ada ininya. Tapi kadang pabrik itu karena mungkin mengirit mengirit biaya itu ya, kadang tidak dibawain. Nah itu dalam ini dulu kita itu punya biasanya pasien itu akan terpasang kateter selama berapa lama sampai uretranya itu nanti dia melebar lagi. Nah itu kalau yang nomor 18 ini tergantung ya, karena biasanya kita tidak masang ya kalau triway itu, karena dari prosedur tadi itu pasien keluar sudah pakai triway ya. Oke. Jadi kalau nanti kalian mungkin ketemu di lahan, loh pasiennya itu enggak operasi tur kok terpasang triway, berarti dia ada keluhan di saluran kencing. Tapi kalau yang ketemunya hanya two-way, oh berarti dia hanya memang untuk membantu pengeluaran urin. Ini yang bentuknya seperti ini. Kan mereka lagi korban. Harus copot lagi ya. Ya jadi ini biarkan aja. Ya, jadi nanti settingnya itu ini sudah terpasang di pantongnya uretranya laki-laki ya. Nanti WC-nya ya, minta tolong yang laki-laki itu pasang kateter. Masih ingat kan hasilnya bagaimana? Steril kan? Nah, steril. Kalau pada laki-laki kemarin diajari toh sebelum masang itu masukkan jeli dulu di ini. Ya diajari ya kemarin? Ya. Jelinya dimasukkan di spek. Kalau perempuan kan cukup di ini ya, ini karena salurannya tidak terlalu panjang. Tapi kalau laki-laki kan panjang. Jadi ini jelinya taruh di sini ya, sekitar 1 atau 2 cc atau 3 cc. Nah, baru setelah itu kita tutup kayak gini. Iya. Nah ini jeli sebelum kalau sudah kita vulva hygiene. Penis izin, uretan izin. Namanya itu vulva hygiene ya. Kita bersihkan area ini ya, masuknya. Nah itu kita masukkan dulu kateternya toh. Nah 10 detik lah ditahan sampai ya. Nanti kalau kalian di klinik disuruh masang kayak gitu ya. Jangan kayak masa yang perate dioleskan orangnya nih. Orang. Oh kemarin enggak nemuin? Pasang kateter nemuin enggak? Yes. Pasang enggak? Enggak. Pasang sama lepas itu beda loh mas. Iya, jamnya nggak masukin spek kan. Masang tidak? Ada yang masang? Ayo, masang enggak? Masangnya pakai di apa?
Anggapannya udah masuk ya? Enggak masuk kok. Kemarin masanya pakai jeli atau jeli dioleskan? Dioleskan. Kalau perempuan saya percaya, laki-laki. Enggak. Laki-laki juga gitu kemarin. Dimasukin ya? Nanti sampai kerja dimasukin ya? Biasanya kalau pasien postur itu akan difiksasi di paha pasien, di kaki. Biasanya paha sebelah dalam, jadi harus sebelah sini. Biasanya kalau postur ini nih difiksasi seperti ini, fiksasinya biar kencang ya. Dibuat kupu-kupu itu, kalau untuk kencang itu pakai ini silang terus baru ditempelkan, itu lebih kencang daripada yang cuman kayak gini ya. Jadi nanti settingnya saat kita ujian seperti ini. Jadi pasiennya sudah terpasang kateter seperti ini, 3W ya. PJ diperhatikan. Ya kita akan mulai. Yang pertama kan persiapan kita dari preinteraksi ya. Preinteraksi itu kita lihat rekam medis pasien. Pasien itu kalau kita harus pastikan pasien ini memang benar-benar postur ya. Setelah itu kita siapkan alatnya ya. Kalau untuk kita irigasi ini cukup simpel sih. Praktek kita itu paling 15 menit selesai. Yang lama itu ngobrolnya kita. Nah, itu ya. Perlaknya ini kom ya. Komnya enggak usah steril ya. Terus spats 10 cc yang masih baru ya. Jangan yang udah bukaan kayak gini. Kita nggak perlu jarumnya ya. Terus tempat ini bengkok ya. Nah, terus klem ya. Ini terus handscoon. Karena kita irigasinya hanya di luar, kita pakai handscoonnya biasa aja, nggak usah pakai yang steril. Oke, itu ya. Alat-alat kita siapkan. Nah, saya tanya dulu, kenapa pasang kateter pakai Aquades, tidak pakai NaCl? Apa jawabnya? Apa? Nanti apa? Perih? Apa yang perih? Hah? Kenapa pakai Aquades kalau kunci? Ayo, apa diajari tahu? Hah? Apa ayo? Kalian nggak tanya toh, taunya teorinya kayak gitu ya sudah gitu ya. Oke, nanti dicari. Silakan yang sudah ketemu sampaikan ke saya. Kenapa harus pakai Aquades ya? Oke, jadi ini kita siapkan alatnya ya. Boleh pakai kom seperti ini ya. Setelah siap alatnya, persiapan perawat ya. Karena kita mau ketemu pasien itu harus siap mental. Nanti ditanyain apa-apa ini kan gitu ya. Terus ya, jangan lupa cuci tangan 5 langkah, terus pakai handscoon, sama persiapan pasiennya ya. Ini handscoonnya, saya pakai handscoon yang biasa saja. Kemarin praktek 1 minggu habis berapa handscoon? 1 box? Satu kelompok 4 berapa? 7? 4. Kalau seminggu habis 1 kelompok habis 1 box enggak? Karena itu memang harus dipersiapkan terus. Kalau kelelahan nanti kalian ini masker, handscoon tuh pasti, sama tisu. Tisu itu biasanya kan kita hanya nyediakan di lahan, pasti nggak nyediakan di RSUD ya. Setelah itu kita sudah cuci tangan 6 langkah pakai handscoon, kita siap ke pasien ya. Tok. Selamat pagi, assalamualaikum. Monggo pasiennya namanya apa ya? Assalamualaikum. Sebelumnya tadi kita sudah baca rekam medis ya. Pasiennya ini pasiennya mas siapa nih? Bapak siapa? Reza. Hah? Pak Reza. Pak Reza. Oke. Kenapa nggak ngomongkan jeneng dirimu sendiri mas? Kenapa ngomongkan temenmu? Karena teman saya selera saya. Alasan ya. Assalamualaikum.
sebelumnya dengan Bapak siapa? Oke, Pak Reza. Umurnya berapa tahun, Pak? 40. 50. 40 nanti diganti berarti 45 ya. 50 sama. Oke, 50 tahun ya. Kita lihat di gelang pasien, identifikasi. Oh, Pak Reza ya, umurnya 50 tahun, alamatnya di tanggal lahirnya sekian ya. Oke. Pak Reza, perkenalkan, saya perawat Dimas. Ya, karena Reza dengan Dimas kan tomat. Oke, saya bertugas pada pagi hari ini ya Pak. Tadi Bapak, karena Bapak tadi mengeluhkan irigasinya postur itu macet, ini saya akan melakukan irigasi ya Pak. Irigasi ini tujuannya untuk bisa melancar irigasi dari kateter Bapak supaya Bapak bisa lebih nyaman lagi dan mengurangi rasa sakit Bapak. Ini akan saya lakukan kurang lebih 15 sampai 30 menit ke depan. Gimana Pak? Apakah Bapak setuju? Oke, kalau Bapak setuju, silahkan Bapak tiduran aja. Relax ya Pak, ambil posisinya. Oke, kita mulai kegiatan kita dengan baca basmalah. Mohon maaf ya Pak, saya buka celana Bapak. Kalau pasien postur jangan pakai celana. Rata-rata nggak pakai celana. Karena apa? Ya habis operasi itu biasanya dilepas semua. Mungkin pakai pampers pun kadang ini ya banyak underpad di bawahnya. Nah, maaf ya Pak, nanti mungkin saya buka ini ya bagian bawah Bapak ya untuk ini, tapi privasi saya jaga dengan menutup tirai ya. Oke Pak, kita mulai ya Pak ya. Sebelumnya Bapak mohon maaf diangkat bokongnya, saya pasang perlak. Kalau pasiennya sudah ada ini underpad tidak apa-apa, boleh pakai underpad. Kalau belum ya pakai perlak. Ini bukan perlak ya, ini duk semua ya, duk lubang. Nah, setelah itu alat-alat kita siapkan, kita dekatkan ya, NaCl-nya, spatnya ya, nah sama klemnya. Oke, ini boleh kita NaCl-nya kita tuang di sini. Nah, Bapak, saya mulai ya Pak. Nanti kalau Bapak merasa sakit, silahkan Bapak angkat tangan ya. Oke, atau disampaikan langsung. Oke, kita lihat dulu ya alirannya. Kalau pas postur itu ini akan diguyur. Kita pakai cairannya yang 1 liter, bukan yang 500 ya, ada sendiri. Ya, kalau yang 500 tuh terlalu sering diganti. Tapi memang kalau khusus pasien tur untuk irigasinya kita pakai yang 1 liter. Nah, ini harusnya kalau lancar sini kan diguyur. Guyur itu kan sini pasti ya. Kalau hanya netes kan tes, kalau guyur ya guyur. Harusnya kalau lancar masuk ke kandung kencing pasien, ke prostata pasien, kandung kencing terus dia keluar tuh sama. Jadi kalau sini guyur, keluarnya juga akan guyur. Nah, biasanya pasien postur itu urin bagnya ini dibuka, ya, dibuka terus tampung pakai ember. Itu kalau postur, ya. Nah, nanti kalau sudah tidak dialirkan, baru nanti urin bagnya akan dikunci, ya. Oke, ini dibuka, ya, dibuka. Terus dialirkan, ditampung di ember ya. Oke, jadi akan kelihatan kalau sini guyur, harusnya sini keluarnya juga guyur, kelihatan seperti itu ya. Oke, ini ternyata macet ya. Oke, Bapak saya akan lakukan spooling ya Pak ya. Nah, yang pertama ini karena ini 3-way, jadi kita klem dulu ya, klem dulu di kateternya pasien. Ini berdasarkan teorinya kalian di situ ya. Diklem dulu, terus kita alirkan ya, kurang lebih sekitar 100-an cc. Kalau sudah kita buka klemnya, kita lihat apakah lancar atau tidak. Kalau tidak lancar, ini klemnya kita tutup ya. Kita buka ini, kita buka di urin bagnya ya. Kita buka seperti ini. Nah, ini kita simpan ya, karena ini kan kalau ada tutupnya cari tutupnya. Kalau udah ada ya kita ini usahakan dia tidak jatuh ya. Nah,
Setelah itu, ini kita lihat keluar enggak. Kalau tetap macet ya, kita ambil sepet. Ini ya, belum kita kasih air. Ini kita aspirasi. Ada apa di kateternya ini, di kandung kencingnya pasien. Nah, biasanya kalau postur itu karena ada jendelan darah ya. Jadi kita tarik kayak gini, biasanya akan keluar darahnya. Nah, ini kita buang sampai, kan tadi kita sudah aliri sekitar 100 ya. Nah, kalau kita tarik kita aspirasi seperti ini sudah langsung keluar jendelan darahnya, berarti mungkin ini bisa lancar kembali. Kita bisa alirkan ini sambil mengetes. Tapi kalau saat kita tarik kayak gini mungkin berat ya, nah itu kita perlu ambil NaCl yang sudah gini ya, kita ambil sekitar 10 aja, terus kita masukkan. Tujuannya apa? Biasanya karena ada jendelan darah di ujungnya kateter yang masuk itu bisa kita rilis. Jadi kita istilahnya kan kalau mainan kayak gini kan gitu, kateter kecil itu susah ya masuknya. Nah kan kalau kita mainan itu ada yang menyumbat kan, kita dorong kayak gini kan, kita harapkan dia akan keluar dari itu. Nah kalau kita masukkan 10 cc, kita aspirasi lagi 10 cc sama. Jadi yang kita masukkan sama dengan yang dikeluarkan. Kalau tetap tidak bisa, karena kadang kadang ada yang bisa, kadang atau mungkin dorongannya kurang. Tapi kalau nyempul kita sepuling itu memang harusnya pakainya cuma yang 10 cc. Kalau masih belum bisa, kita dorong lagi, kita tarik lagi ya, sampai stolselnya itu benar-benar keluar ya. Ini kalau sudah lancar ya, sudah keluar stolselnya, kita inikan dulu sambil kita perhatikan alirannya sama yang keluar di sini. Kalau sudah sama berarti sudah lancar. Kalau enggak kita ulangi lagi. Ini bisa dilakukan berulang-ulang ya. Hanya kurang lebih tadi sekitar 30 menitan lah. Kalau ini sudah enggak berarti memang kita harus bongkar pasang kateter, itu bisa ya. Karena mungkin sumbatannya sudah nempel di ujungnya kateter ini. Jadi mungkin kita harus ganti lagi dengan yang baru, itu biasa dilakukan. Ya, jadi tetap kayak prosedurnya lepas kateter, kuncinya dibuka ya. Kalau belum kita mau melepas, itu biasanya kayak gini, kita lepas ini kuncinya ya, kuncinya kita lepas, terus kita masukkan lagi. Kan kalau sudah dilepas, ini berarti longgar kan? Nah itu kita masukkan lagi. Nah itu tujuannya juga untuk supaya tadi jendelan darahnya memang benar-benar tidak menempel lagi di kateter yang di dalam ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita sepuling lagi, kita aspirasi, sepuling lagi sampai emang benar-benar lancar. Jadi karena kalian belum ada gambaran kemarin ya pasien ya, jadi ini. Nah kalau sudah lancar, kita kunci lagi pakai Aquades ya, kunci lagi. Kalau masang kateter itu kan kita sekitaran, kalau kunci itu kan sekitar 20 cc ya, 20 sampai 30 cc. Nah ini kalau sudah mulai lancar dari yang kita guyur, ini keluar ini, baru kita sambungkan lagi urin bagnya. Nah, sambil kita observasi, kita alirkan, dilihat sudah dia irigasinya sudah mau lancar atau belum. Nah itu kita observasi. Jadi sama, kalau ini guyur, keluarnya harusnya guyur, itu namanya baru yang lancar. Oke, Pak Reza, ini ternyata stolselnya banyak sekali ya Pak ya, jendelan darahnya banyak sekali, sudah saya keluarkan, ini sudah lancar kembali. Gimana Pak perasaannya? Sudah lebih enakan ya Pak ya. Oke, Pak Reza,
ini mungkin ya Pak bisa jadi tadi karena Bapak mungkin tadi ngedar gitu ya, biasanya yang menjadi problem itu jadi pasien kayak gini kan dia antara mau kenceng dengan ada spuling kan ini ya kadang rancu gitu ya. Nah itu kadang pasien itu mungkin nyeri bisa menahan sakit itu bisa, terus pasiennya mengejang itu biasanya menyebabkan jendela darah tadi. Kadang penyebabnya biasanya seperti itu. Jadi kita sarankan Bapak rileks aja ya Pak ya, selama terpasang irigasi ini biar untuk proses pembersihan dari luka operasinya itu lebih cepat dan Bapak akan lebih nyaman dan ini akan cepat proses pemulihannya ya Pak. Jadi Bapak untuk bisa mungkin rileks aja. Kalau memang sakit nanti bisa disampaikan kami, kan ada program pengurang sakit seperti itu. Oke, Pak Reza ini karena sudah lancar ya, Bapak sudah tidak ini ya, ini kita buang ya tadi, dibuang aja di embernya pasien. Oke, ini sudah lancar kembali, saya harapkan nanti bisa lancar lagi ya Pak ya. Tapi nanti kalau masih ada keluhan silakan Bapak panggil kami. Oke Bapak, terima kasih karena sudah selesai kegiatannya, kita akhiri dengan baca hamdalah.